Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di sini, sama Ibu Rizky tentunya. Nah, kita belajar geografi lagi hari ini. Kali ini pembahasannya berbeda, yaitu tentang sistem informasi geografis. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sambil membagikan layar yang berisikan penjelasan mengenai sistem informasi geografis ini ya. Nah, jadi sistem informasi geografis ini biasa juga disingkat dengan SIG atau SIG. Nah, jadi di sini kita akan mengkaji tentang SIG untuk mengetahui apa itu SIG, apa manfaatnya, dan bagaimana cara menerapkan SIG. Nah, setelah memahami tentang SIG, setelah kamu mendapatkan pengetahuan tentang SIG, di akhir pembahasan kita ini, kamu akan diberikan latihan ya, untuk mencoba menerapkan pengetahuan yang telah kamu miliki untuk menganalisis atau menentukan lokasi perdagangan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengeksplorasi kajian SIG, diharapkan kamu dapat satu, mengidentifikasi unsur atau komponen yang diperlukan dalam SIG. Yang kedua, memahami langkah atau tahapan kerja SIG. Dan yang ketiga, dapat menerapkan pengetahuan tentang SIG ya, atau dapat menerapkan kerja SIG. Nah, dulu kamu ingat kembali ya, ketika kamu mau mendaftar ke SMA Negeri 2 Ampawah Hilir, karena sekarang itu sistem zonasi namanya ya, maka perlu diketahui tentang seberapa jauh jarak tempat tinggal kamu dengan sekolah. Nah, ketika itu banyak sekali yang menggunakan aplikasi Google Maps untuk langsung mendapatkan informasi mengenai informasi jarak akurat dari rumah ke sekolah. Nah, ternyata ya, informasi dari Google Maps tersebut adalah salah satu contoh dari kerja sistem informasi geografis. Nah, jadi apa sih sebenarnya SIG itu atau sistem informasi geografis itu? Di sini ada definisi yang saya sudah rangkum dari berbagai ahli ya. Nah, jadi banyak sekali definisi SIG yang dikemukakan oleh para ahli. Jadi SIG itu adalah sistem informasi berbasis komputer yang memasukkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, memanipulasi, dan menghasilkan data geografis untuk berbagai keperluan perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, dari definisi ini dapat kita lihat ya, bahwa di sini ada beberapa unsur atau komponen yang terkait erat dengan SIG. Yang pertama ada data geografis, yang kedua adalah perangkat komputer, yang ketiga adalah manusia atau pengguna informasi tersebut. Nah, jadi ada 4 komponen SIG ya. Pertama data geografis, yang kedua perangkat komputer itu dibagi dua, ada perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, kedua, ketiga, dan yang keempat adalah pengguna atau user. Nah, pertama kita bahas tentang komponen data geografis. Nah, data geografis yang diolah di dalam SIG terdiri atas data spasial dan data atribut. Nah, apa itu data spasial? Data spasial atau data keruangan, jadi spasial itu artinya sama dengan keruangan ya, adalah data berupa gambar suatu wilayah ya. Nah, contohnya peta dan citra satelit. Yuk kita lihat contohnya. Nah, ini contoh data spasial. Ini adalah peta Kabupaten Ampawah. Nah, kemudian juga data yang kedua adalah data atribut. Nah, data atribut ini adalah data
non-grafis. Data bukan gambar berupa keterangan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Nah, contohnya kalau yang kualitatif, misalnya nama-nama objek ya, seperti nama jalan, nama kota, nama sungai, nama gunung, dan sebagainya. Kemudian jenis tanah, jenis batuan, jenis iklim, dan sebagainya. Kalau data kuantitatif, itu berupa angka dan jumlah. Misalnya kayak jumlah curah hujan, data-data statistik seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Jadi, dua data geografis ini dalam SIG itu dipadukan, ya, sehingga menjadi sebuah informasi yang terpadu. Yang kedua, di sini yang akan kita bahas adalah komponen perangkat komputer. Perangkat komputer di sini ada dua, perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, atau yang biasa disebut dengan aplikasi program ya. Nah, perangkat keras atau hardware dalam SIG ini dibagi menjadi 3 fungsi hardware. Yang pertama, hardware yang berfungsi untuk memasukkan data. Nah, kalau datanya berupa data atribut, jadi tinggal diketikkan saja atau dimasukkan file dari flash disk ataupun dari CD ke dalam komputer. Kalau datanya berupa gambar peta, bagaimana cara masukkannya ke dalam komputer? Nah, ada alat di sini namanya digitizer. Ini contoh digitizer, ini adalah papan yang dilengkapi dengan alat. Alat ini mirip kayak pulpen gitu ya, yang digunakan untuk mendigit atau menjiplak gambaran yang ada pada peta, nantinya akan pindah ke atau akan bisa dilihat di monitor komputer. Kemudian selain digitizer ada juga scanner. Nah, fungsinya sama untuk memasukkan data berupa gambar peta. Ada juga selain tadi hardware yang berfungsi memasukkan data, ada juga hardware yang berfungsi untuk mengolah dan menyimpan dan memproses data. Nah, itu perangkat PC itu sendiri ya, yang terdiri atas CPU, kemudian keyboard, mouse, dan monitor. Dan yang ketiga adalah hardware yang berfungsi untuk mencetak data, yaitu printer. Kalau datanya berupa peta yang besar, maka mencetaknya dengan plotter. Plotter ini adalah alat cetak seperti printer yang berukuran besar. Dan kalau seperti Google Map itu ya, dia menggunakan GPS, Global Positioning System, untuk menentukan lokasi ya, lokasi absolut suatu wilayah tersebut, lokasinya berada di mana. Nah, itu tadi perangkat keras. Nah, perangkat lunak atau aplikasi ini adalah tak kalah pentingnya ya dalam SIG. Jadi untuk memproses dan mengolah dan menganalisis data SIG itu diperlukan software. Di sini ada beberapa software, contohnya ada ArcGIS, ArcInfo, ArcView, dan MapInfo. Mungkin kalian akan menemukan software-software lain selain ini ya. Nah, karena sebelum adanya software ini ada juga software-software sebelumnya, contohnya seperti Idrisi misalnya ya. Oke, nah kita lanjut. Nah, sebagai sebuah sistem, SIG ini memiliki beberapa subsistem. Nah, subsistem SIG ada 3. Subsistem masukan data atau input data, subsistem proses atau pengolahan data, dan subsistem keluaran atau output data. Nah, dari ketiga subsistem ini, maka melahirkan gitu ya langkah-langkah kerja SIG atau tahapan kerja SIG. Yang pertama, tahapan kerja SIG yang pertama adalah memasukkan data. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa memasukkan data, kalau datanya berupa gambar, maka dimasukkan dengan alat yang namanya scanner atau digitizer.
Nah, setelah data dimasukkan, tentunya harus disimpan agar bisa dipanggil kembali data tersebut ya. Nah, selain disimpan, juga data itu kalau berupa gambar ketika masuk ke komputer masih berupa data raster. Data raster ini data yang terdiri atas pixel ya, pixel sel-sel. Jadi hanya satu file saja. Nah, sedangkan dalam SIG data itu harus berbentuk data vektor. Itu data yang terdiri atas titik, garis, dan poligon. Jadi dalam satu basis data vektor itu terdiri dari beberapa file. Ada file titik, ada file garis, dan ada file poligon. Kalau file titik itu untuk objek-objek yang berupa lokasi atau tempat, misalnya kota gitu ya, atau gunung. Sedangkan data garis, nah itu biasanya untuk menyimbolkan sungai, jalan, kereta, ataupun batas wilayah. Nah, kemudian yang basis data vektor yang ketiga adalah poligon. Nah, poligon itu area, jadi wilayah. Nah, setelah langkah yang kedua tadi menyimpan dan editing data atau penyuntingan data, yang ketiga adalah menganalisis dan memanipulasi data. Nah, pada tahap analisis dan manipulasi data ini sebisa mungkin tidak boleh ada kekeliruan karena nanti akan mempengaruhi hasil informasi yang diperoleh. Nah, dalam tahap menganalisis dan memanipulasi data bisa menambahkan informasi baru ya kepada peta. Jadi petanya yang tadinya mungkin sudah tidak up to date ya, informasinya sudah lama, nah bisa diperbaharui lagi dengan data-data terbaru. Dan di kegiatan analisis data ini ada yang namanya operasi overlay atau tumpang susun peta. Nah, nanti kita akan lihat contohnya ya, seperti apa overlay itu. Dan yang langkah keempat adalah keluaran data. Jadi keluaran data ini menghasilkan data berupa laporan ataupun peta turunan yang dapat dicetak. Kalau tidak dicetak juga tidak apa-apa ya, bisa disimpan dalam flash disk ataupun di dalam CD. Oke, sekarang di sini ada contoh kegiatan analisis data, yaitu berupa overlay, kegiatan tumpang susun peta ya, operasi tumpang susun peta. Nah, contoh yang saya ambil di sini seluruhnya ya, peta-petanya itu saya kutip dari karya PowerPoint-nya Pak Ardiansyah Paramita S. Food yang berjudul Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis. Nah, di sini ada contoh kasus. Developer atau pengembang perumahan berkonsultasi kepada ahli SIG untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi perumahan yang paling baik di Kodia Jodipati. Nah, jadi ahli SIG ini berperan sebagai konsultan ya, atau pemberi masukan, memberikan pendapatnya secara profesional kepada pihak-pihak yang memerlukan. Nah, faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan penentuan lokasi perumahan dan di manakah lokasi perumahan yang paling baik di Kodia Jodipati? Nah, jadi ahli SIG ini sebelum dia menentukan menganalisis lokasi perumahan yang paling baik di daerah tersebut, dia harus tahu dulu, dia harus cari informasi dulu mengenai faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi perumahan. Pengen tahu kan seperti apa? Yuk kita cek jawabannya ya. Nah, tadi ada 2 pertanyaan. Faktor apa yang mempengaruhi lokasi perumahan? Dan yang kedua adalah lokasinya di mana yang paling bagus ya. Oke, nah di sini ada 7 faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi perumahan. Yang pertama,
Nah, manusia lebih menyukai tinggal di lahan yang cenderung datar. Nah, di sini kita harus mendapatkan informasi ya, di wilayah tersebut itu morfologinya atau bentuk muka buminya seperti apa. Apakah datar, apakah bergelombang, apakah ada yang curam, apakah landai. Nah, untuk itu kita dapatkan informasinya dari peta topografi. Faktor yang kedua, lahan lokasi perumahan sebaiknya tidak berada pada sawah teknis yang subur. Nah, kenapa? Karena pada peruntukan lahan untuk sawah teknis yang subur, itu sebaiknya untuk lahan pertanian. Karena kalau lahan pertanian yang subur, malah digunakan untuk yang lain, untuk perumahan misalnya ya, atau industri, itu membuat produktivitas pertanian menjadi menurun. Nah, untuk itu kita perlu informasi mengenai peta tata guna lahan. Faktor yang ketiga, nah tentunya masyarakat itu pengen dekat dengan pusat kota atau mudah ke pusat kota. Nah, jadi jalur transportasinya itu bisa menghubungkan dengan pusat kota. Maka kita perlu peta jalur transportasi. Yang keempat, nah, faktor yang penting untuk mendirikan perumahan adalah ketersediaan air. Nah, sehingga kita perlu peta persebaran air tanah atau peta jaringan PDAM. Yang kelima, jauh dari lokasi industri. Kenapa harus jauh dari lokasi industri? Karena biasanya pada daerah yang dekat dengan industri, itu seringkali industri itu menimbulkan kebisingan, ya, jadi polusi suara. Dan juga kemungkinan akan menimbulkan polusi udara maupun polusi air. Yang tentunya akan, jika dekat dengan perumahan, itu akan memberikan dampak yang negatif ya. Oleh karena itu kita memerlukan informasi peta persebaran industri. Yang keenam, penduduk atau masyarakat itu pengen dekat dengan fasilitas umum. Nah, jadi fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, pasar, dan lain-lain. Jadi kita perlu informasi dari peta persebaran fasilitas umum. Kemudian faktor yang ketujuh, aman dari bencana alam. Nah, kenapa? Ya tentu saja ya, tidak ada orang yang ingin tinggal di daerah yang rawan bencana alam. Nah, oleh karena itu kita perlu informasi tentang peta daerah rawan bencana alam. Nah, baik, kita lihat di sini. Pertama, ada peta topografi Kodia Jodipatri. Nah, di peta topografi di sini ada garis kontur ya, penampakan garis kontur ini yang warna merah. Nah, garis kontur ini adalah garis yang menunjukkan tempat-tempat dengan ketinggian yang sama. Semakin rapat garisnya, menunjukkan daerah tersebut adalah memiliki lereng yang kemiringannya cukup tinggi atau curam. Semakin jauh jarak antar garis kontur ini, berarti menunjukkan daerah tersebut adalah daerah yang landai ataupun cenderung datar. Nah, maka kalau kita lihat dari peta ini, sebaiknya daerah ini ya, yang berada di arah barat laut ini tidak dijadikan lokasi perumahan atau tidak cocok untuk lokasi perumahan. Nah, kita lihat peta yang kedua, peta tata guna lahan Kodia Jodipatri. Nah, di sini ada, kita perhatikan ya, ada yang berwarna hijau, warna merah, warna coklat. Daerah yang berwarna merah ini cocok untuk permukiman atau perumahan. Daerah yang warna hijau, nah ini sebaiknya jadi sawah karena lahannya subur. Sedangkan yang warna coklat ini cocoknya untuk perkebunan ataupun ladang. Nah, bagaimana dengan jalur transportasinya? Nah, di sini kita lihat daerah yang jalur transportasinya memiliki banyak alternatif yang menghubungkan kemana-mana, yaitu daerah tengah ini ya. Daerah tengah, kemudian daerah timur lumayan ada banyak jalur, dan juga daerah utara. Sedangkan daerah barat laut ini
Dia cuma memiliki satu jalur transportasi saja. Berarti untuk daerah ini, barat ini, sebaiknya tidak mendirikan lokasi perumahan di daerah tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan peta persebaran air tanah. Nah, ternyata daerah barat dan barat laut ini air tanahnya sedang sampai dalam ya. Sedangkan daerah timur dan selatan di sini dan barat juga ya, keberadaan air tanahnya itu sedang sampai dangkal. Nah, jadi lebih mudah untuk memperoleh air di daerah tengah, timur, dan barat daripada di daerah barat laut ini, karena air tanahnya dalam, jadi harus memerlukan usaha yang lebih banyak untuk memperoleh air di daerah tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan persebaran industri di daerah ini. Nah, ternyata kebanyakan industrinya itu berada di daerah barat dan tengah. Barat, tengah, selatan ya. Nah, ini banyak, terutama di barat sini. Banyak industri berat. Daerah mana yang jauh dari aktivitas industri, yaitu daerah utara ini dan daerah timur. Oke, nah sekarang kita perhatikan peta persebaran fasilitas umum. Nah, fasilitas umum di sini ada tempat ibadah, rumah ibadah, ada pasar, sekolah, rumah sakit. Ternyata paling banyak tersebar di daerah tengah ini ya. Kalau di daerah barat kurang, daerah tengah banyak. Oke, kita lihat lagi peta yang berikutnya. Nah, peta yang berikutnya, ini peta yang terakhir ya. Yang kita perhatikan adalah peta daerah rawan bencana alam. Nah, bencana alam apa yang rawan di daerah ini? Ada dua, yaitu tanah longsor dan banjir. Lagi-lagi daerah barat laut ini ya, tidak cocok untuk dijadikan perumahan. Karena apa? Karena rawan bencana longsor. Dan juga daerah yang berada di sekitar sungai, memanjang dari arah barat, sini tengah, dan ke timur. Jadi daerah ini, daerah selatan dan timur, ini kurang cocok juga untuk perumahan karena dia rawan banjir. Nah, jadi dari 7 peta tadi, maka digabungkanlah atau ditumpang susunkanlah, di overlay ya, menjadi seperti ini. Nah, sehingga dihasilkanlah irisan. Nah, mana irisan? Irisannya yang orange ini. Irisan dari apa? Dari faktor-faktor yang harus dihindari ya. Yang tadi, daerah barat laut ini selain curam, daerahnya rawan longsor, jalur transportasinya juga kurang, juga dekat dengan industri. Nah, jadi daerah ini diabaikan. Kemudian daerah yang rawan banjir tadi, nah, juga diabaikan. Jadi daerah mana yang paling cocok? Kalau di tengah ini tadi juga sangat banyak kegiatan industri di sini ya. Di daerahnya juga padat. Nah, yang lebih memungkinkan adalah daerah yang berwarna orange ini. Nah, jadi dari tumpang susun 7 buah peta tadi dihasilkanlah sebuah peta turunan yang berjudul peta lokasi perumahan yang paling baik. Nah, menarik sekali ya kerja asik ini manfaatnya. Nah, jadi di sini Ibu memotivasi kalian, siapa tahu salah satu kalian nantinya ada yang menjadi ahli SIK ya.
atau ingin menjadi ahli SIK, nah silakan diperdalam ilmu ini. Nah, karena ahli SIK ini sangat keren sekali ya. Keahlian ini belum banyak dimiliki oleh orang di Indonesia ini. Nah, karena kenapa saya bilang begitu? Karena mahasiswa yang belajar geografi itu juga tidak banyak, hanya di universitas-universitas tertentu saja. Nah, sekarang saatnya kalian berlatih. Setelah kalian mendapatkan pengetahuan tentang SIK tadi, nah sekarang kamu akan mencoba menganalisis. Kalau yang tadi contohnya lokasi perumahan ya, nah, sekarang kamu menentukan lokasi lokasi perdagangan. Tadi lokasi perumahan. Nah, sekarang kamu coba untuk menganalisis atau menentukan lokasi perdagangan yang paling baik ya. Nah, jadi pertama uraikanlah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan lokasi perdagangan, dan yang kedua, tentukanlah data atau peta apa saja yang diperlukan untuk menentukan lokasi perdagangan yang paling baik. Nah, jadi waktu kamu di sini untuk berlatih adalah 1 minggu ya. Nah, maksudnya tugas ini dikerjakan selama 1 minggu. Tapi kalau ada yang sudah selesai lebih cepat, lebih baik ya. Ya, sekian dari Ibu hari ini. Oke, baik. Jika ada pertanyaan atau ada permasalahan mengenai pelajaran, silahkan kamu hubungi Ibu langsung, chat di WA atau di Telegram. Baik, jadi hari ini sekian dulu dari saya. Semoga yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kamu, untuk kehidupan kamu di masa yang akan datang. Siapa tahu salah satu dari kalian nanti ada yang menjadi ahli atau konsultan SIK. Baik, sekian. Selamat belajar, selalu semangat, selalu jaga kesehatan. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.